menggerakkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Terbaik yang saya hormati rekan-rekan guru. Yang pertama sekali kita dapat memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan dalam perkenannya apapun situasi dan kondisi cuaca kita pagi ini, kita masih tetap bisa meluangkan waktu untuk hadir ke sekolah, dan yang terutama teman-teman bisa meluangkan waktu untuk kita berkumpul dan berbagi bersama. Di sini merupakan salah satu tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, yakni pengimbasan budaya positif. Ini merupakan salah satu materi terkhususnya modul 1.4 di program pendidikan guru penggerak yang sedang saya pelajari. Ada penekanan di sini bahwa di sini bukan saya mau menggurui teman-teman, di sini juga bukan saya sudah tahu atau sudah betul-betul menguasai, tapi di sini saya berbagi agar kita sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai guru, dan yang terpenting adalah bagaimana kita membentuk murid-murid kita menjadi generasi penerus yang memiliki masa depan yang merdeka dan bahagia. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung masuk pada inti kegiatan hari ini sebagaimana yang sudah ditampilkan di papan. Kegiatan ini saya beri nama Pendidikan Guru Penggerak, Pengimbasan Budaya Positif di Sekolah, oleh saya sendiri, Bernard Busatel, SPDGR. Nah, ini gelar baru 1-2 hari terpaksa saya pakai karena menjadi satu keharusan. Untuk pendidikan guru penggerak Indonesia umumnya per hari ini sudah memasuki angkatan 4 dan sedang ada perekrutan untuk angkatan 5 dan 6 dan seterusnya. Tapi perekrutan ini tidak semua lengkap, dibagi personal. Jadi kebetulan angkatan 4 itu ada beberapa kabupaten termasuk salah satunya Timur Tengah Selatan, sehingga saya sedang ikut. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini ada gelombang 7 dan 8 ada teman-teman dari sekolah ini lagi yang ikut. Baik, saya lanjut. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama, apa itu guru penggerak? Yang kedua, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, dan yang ketiga adalah budaya positif. Ini suatu baik program guru penggerak ini merupakan satu program unggulan Kementerian Pendidikan saat ini, di mana melalui program guru penggerak semua guru se-Indonesia diberi kesempatan untuk belajar menjadi pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran yang dimaksud di sini memiliki beberapa nilai utama. Yang pertama itu mandiri, nilai kemandirian. Dan saya pilih ini, nilai kemandirian ini dimaksud adalah sebagai guru, yang pertama kita harus tetap punya semangat untuk belajar, menjemput perubahan-perubahan atau mencari hal-hal baru untuk mendukung kita dalam berkarya sebagai pendidik di sekolah. Sebagai pribadi yang mandiri, guru diharapkan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
Jadi kalau kita ajar anak-anak untuk belajar sepanjang hayat, guru juga harus belajar sepanjang hayat. Yang kedua, guru penggerak harus memiliki nilai kreativitas, menemukan hal baru, melakukan hal baru untuk mencapai sebuah perubahan. Dan yang ketiga, guru penggerak tidak bisa bergerak sendiri-sendiri untuk menjemput perubahan. Karena ini adalah sebuah lembaga, dari kelasnya saja ada 1 sampai 6. Tentu sekali terlepas dari pribadinya guru penggerak, sebagai guru diharapkan mampu berkolaborasi, bekerja sama untuk merancang, melaksanakan dan menciptakan hal-hal baru. Kolaborasi ini selain antar guru juga diharapkan untuk mendukung pendidikan atau lembaga pendidikan ini diharapkan bisa membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga atau masyarakat di tempat kita. Ya, mungkin pemerintah desa, puskesmas, kantor camat, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitar sini untuk kita bisa menciptakan suatu perubahan yang kita inginkan di sekolah ini. Itu terkait guru penggerak. Kita masuk pada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita akan mengambil inti filosofi pendidikan menurut Dewantara, yakni perubahan. Perubahan itu selalu bergerak tanpa pernah berhenti. Karena perubahan adalah hal yang kekal dan tidak pernah abadi. Dan perubahan ibarat tata surya, selalu bergerak. Apabila berhenti, maka akan terjadi chaos atau kekacauan. Ibaratkan planet-planet, kemarin ada gambar planet di kelas yang sudah disimpan kembali. Dari planet itu memiliki perbedaan yang tidak bisa disamakan, namun saling menguatkan. Masing-masing tata surya selalu berpusat. Hal ini sama halnya dengan perubahan. Masing-masing anak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda, tetapi menghamba pada satu nilai yang sama, yakni nilai kemanusiaan. Jadi di sini diharapkan kita harus berusaha untuk mengenal potensi masing-masing siswa, karena tidak semua siswa itu sama. Nah, itu poin perubahan menurut Ki Hajar Dewantara ada 3. Yang pertama, kodrat keadaan. Yang kedua, prinsip melakukan perubahan, dan yang ketiga, apa yang mau berubah. Mulai dari kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini ada 2 poin penting di situ. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua itu kodrat samin. Kalau kodrat alam ini ditekankan bahwa pendidikan di sekolah hendaknya selalu menyesuaikan dengan kebudayaan setempat. Jadi dalam menuntun anak-anak di sekolah, kita tidak boleh lepas dari budaya. Selain pengetahuan yang kita ajarkan untuk anak-anak bisa dapat nilai di rapor dan lain-lain, tapi juga anak-anak tetap didukung untuk tetap menumbuh kembangkan budaya di tempat ini. Misalkan salah satu contoh yang saya lihat akhir-akhir ini masih ada, tapi tidak sekuat dulu, itu budaya gotong royong. Tugas kita di sekolah untuk tetap menumbuh kembangkan itu, sehingga budaya yang sudah ada turun-temurun dari nenek moyang itu tidak boleh tergerus atau tidak boleh hilang. Nah, mungkin Bapak pernah cerita ya, Bapak Kecep pernah cerita rumah itu hanya dibangun 1 hari, dikerjakan 1 hari oleh masyarakat satu kampung ini. Tapi coba sekarang kita bicara modern, orang bicara harga per meter persegi, mungkin begitu Bapak ya. Sehingga di sekolah mungkin kita kembangkan itu satu contoh. Yang berikut kodrat sama. Pendidikan hari ini diharapkan untuk tidak hanya fokus pada kebutuhan anak hari ini, tapi lebih pada melihat tuntutan zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita.
kita di sekolah bisa kelola untuk HP itu menjadi satu hal yang positif untuk anak-anak, menjadi satu sumber pelajar. Karena kebutuhan mereka ke depan adalah harus bisa menguasai teknologi untuk bisa bertahan hidup. Tanpa teknologi, anak-anak pasti tidak bisa. Ini beberapa contoh dari program keadaan. Tentu sekali diharapkan untuk kita bisa sambungkan dengan tujuan pembelajaran kita di kelas masing-masing. Yang berikut, prinsip melakukan perubahan. Prinsip melakukan perubahan ini ada dikenal dengan asas trikon, yakni kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas sendiri adalah dalam melakukan perubahan hendaknya melakukan dialog kritis dengan sejarah. Dalam melakukan perubahan kita tidak melupakan akar nilai-nilai yang hakiki dari masyarakat, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang berikut, konvergensi, pendidikan harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Dan konsentris, menghargai keberagaman. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan masing-masing berputar pada suhu dan beredar sesuai orbitnya. Jadi pendidikan itu kalau mau ibaratkan itu seperti kita memelihara tanaman yang berbeda-beda di sebuah lahan. Ada jagung, ada kacang, ada ubi dan lain-lain. Bisa bilang, tapi kita tanam bersamaan, nanti dia berbunga juga pasti di waktu yang berbeda-beda dan menghasilkan pun sama di waktu yang berbeda-beda. Kalau kita tanam di Desember, jagungnya mungkin April kita sudah panen, ubinya tunggu bulan Agustus. Anak juga demikian. Kita boleh teriak sampai kerompong kering, tapi yang pintar duluan mungkin hanya 1-2, yang lain belum. Sehingga ini butuh kesabaran dari kita dan tentu sekali ketekunan terus menerus membimbing dan menuntun anak-anak kita. Dari semua dua hal di atas, pertanyaan atau kerangka yang ketiga, apa yang mau berubah? Selain nilai yang kita kejar pada kertas, yang paling penting dari perubahan itu budi pekerti. Karena lihat ini anak yang memiliki budi pekerti yang baik kelak akan berguna untuk diri, keluarga, dan masyarakat di mana saja dia berada. Tapi kalau punya budi pekerti tidak baik, tentu sekali ini akan menjadi sulit. 3 hal ini peletakan dasarnya ada di sekolah. Kita lagi peletakan dasarnya ada di sekolah, sehingga dalam teori ini guru diharuskan yang pertama bebas dari segala ikatan. Kita di sekolah tidak bisa bilang, oh ini saya punya om punya anak, oh ini kepala desa punya anak, kepala desa yang punya terkenal jahat. Nanti dia salah, kita pukul dia sedikit, waktu minum mabuk datang meluap. Tidak boleh tertekan dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua, dengan suci hati mendekati anak. Jadi anak-anak di sekolah, ya kita semua sudah punya anak. Kebetulan kalau anak kita jauh, saya anak jauh, ibu Merti anaknya juga jauh. Ya anggap saja kita punya pengganti. Kalau di rumah saya punya 2 anak, digantikan oleh 100 lebih anak di sini, saya sudah bahagia. Yang ketiga, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada anak. Berhamba pada murid. Konsep atau konteks berhamba ini sebetulnya sangat kasar. Oleh kebanyakan guru menolak ini dalam pendidikan kami. Enak, apa itu anak-anak sampai kita harus jadi hamba? Mungkin kemarin saya pernah sampai saat kita diskusi dengan di kantor Bapak soal profesi kita sebagai guru, itu anak-anak kita tinggalkan sekolah di tengah di sekolah ini saya paling lama jauh.
berusaha untuk selalu bertahan. Ini semboyan pendidikan yang dicanangkan Ki Hajar Dewantara. Kita semua tahu Ki Hajar Dewantara ditokohkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena selain sebagai Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, beliau mempunyai banyak gagasan tentang bagaimana membawa pendidikan di Indonesia. Ada sejarah yang cukup panjang, mungkin nanti saya bagikan di lain kesempatan. Tapi di sini ada 3 semboyan yang mau saya bukan bagikan, bukan perkenalkan, karena kita dari dulu sudah tahu ini semboyan. Jadi saya hanya mengulangi, mengingatkan kembali kita pada semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mestinya menjadi senjata kita dalam menjalankan tugas. Itu yang pertama, Inarsos Intulada, atau guru berada di depan untuk memberi teladan. Yang kedua, Ihmadiyah Manungkarsa, atau guru berada di tengah-tengah untuk memberi dorongan atau motivasi. Dan yang ketiga, guru Handayani, guru harus mengikuti dari belakang untuk membimbing anak. Nah, ini garis besar filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita kaitkan dengan situasi saat ini. Yang sekali-kali kita sudah bicara dengan tuntutan zaman. Kementerian Pendidikan per hari ini sudah mencanangkan satu program baru yang menjadi rujukan pendidikan Indonesia, yakni pendidikan harus mampu melahirkan pelajar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikut, minta maaf saya sedikit berbagi soal ini untuk perkebinekaan global. Yang mungkin buku-buku pelajarannya dibuat saat ini banyak yang fokus pada inti-inti materi. Di sini sebagai guru kita diharapkan kalau bisa saat mengajar juga kita coba berani keluar dari materi-materi yang ada dalam buku. Kita mengaitkan dengan konteks-konteks sosial global sehingga anak-anak kita memiliki wawasan yang semakin luas. Yang ketiga, bergotong royong. Budaya gotong royong ini seperti contoh yang saya gambarkan tadi tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, tapi dalam pembelajaran pun juga budaya gotong royong itu bisa diambil nilainya untuk dipakai. Pembelajaran dalam bentuk kelompok-kelompok, di situ juga bergotong royong untuk maju bersama. Jadi kalau anak dia coba sendiri-sendiri dia masih sangat berat, coba kita kelompokkan mereka. Ya, tentu sekali dengan potensi yang berbeda-beda sehingga mereka bisa saling melengkapi. Yang berikut, anak-anak kreatif. Jadi tidak hanya kita ajarkan ilmu pengetahuan, kalau bisa hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kita sesuaikan dengan kearifan lokal yang ada. Mari kita mulai tanamkan ke dalam pembelajaran kita di kelas sehingga bisa nilai kreativitas anak atau murid ini bisa terpenuhi. Yang berikut, bernalar kritis. Ini lebih pada pembelajaran, jadi teman-teman semua sudah dengan cara, sudah dengan metodenya masing-masing untuk bagaimana mendapatkan atau melahirkan murid yang bernalar kritis. Poin penting dari 5 poin penting ini merujuk pada satu hal terakhir adalah melahirkan murid-murid yang mandiri, termasuk pada inti materi budaya positif. Yang pertama, konsep disiplin positif dan motivasi. Konsep disiplin positif. Sini Bapak tetap semua hal kembali berakar pada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disiplin harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self
disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang berbeda. Jadi kedisiplinan itu diharapkan bahwa itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Tapi kalau tidak bisa, ya, apalagi untuk murid kita, guru juga bisa untuk melakukan atau menanamkan, membantu anak-anak melakukan kedisiplinan. Tapi kata kuncinya di bawah adalah dalam suasana yang berbeda. Pemikiran Heather Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dan Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline 2021. Dan Gosen ini satu ahli sosial. Sebentar nanti pada akhir sesi ini saya akan tayangkan kurang lebih ada 4 video yang konsep budaya positif restitusi studi namanya yang dihasilkan yang dilahirkan oleh Dan Gosen. Dan di sini Dan Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin dan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Bagian kedua, B, 3 motivasi perilaku. Jadi dari ketiga ini saya buat arahnya ke atas, artinya mulai dari dasar sampai ke yang paling tinggi. Ini 2 sebenarnya salah ketiga ini. Yang paling pertama itu untuk motivasi yang pertama. Ini biasa merupakan satu motivasi yang paling rendah dari seseorang dalam berperilaku. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi sekolah, anak datang sekolah setiap hari. Yang pertama, dia takut bayar uang harga. Jadi ini anak memiliki motivasi yang sangat rendah untuk datang sekolah hanya karena dia takut hukuman atau datang pagi terlambat. Kemarin saya tanya, kamu terlambat karena kamu ini sadar untuk pentingnya atau karena kamu takut harus hukum? Takut harus hukum. Luar biasa, itulah diri mereka. Sekarang tugas kita adalah bagaimana merubah. Tapi nanti sebentar kita bicara lagi dulu. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Imbalan atau penghargaan ini biasa dalam bentuk pujian. Ada yang senang datang sekolah, selain datang tepat waktu karena mau untuk dipuji. Kalau bagus, anak-anak lain bisa ambil contoh ini. Itu dia untuk pujian. Saya harus nanya terus supaya ibu jadikan saya sebagai contoh, pada kita sebagai contoh. Dan yang ketiga, itu motivasi yang paling tinggi, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Perilaku yang ketiga ini biasanya perilaku yang menjadi dambaan setiap orang, menjamban setiap orang, bahkan setiap guru, bahwa hendaknya perilaku yang ditampilkan oleh anak-anak itu adalah karena kesadaran sendiri tentang apa manfaat dari tindakan yang dilakukan. Dia sudah memikirkan dampak positif dan negatif dari tindakan yang akan dilakukan. Itu perilaku yang ada pada poin ketiga. Ini perilaku yang paling tinggi nilainya, yang diharapkan menjadi perilaku yang
bisa diciptakan atau dituntun oleh guru-guru sehingga anak-anak kita bisa memiliki perilaku yang seperti ini. Oke, saya lanjut ke pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi kalau tadi kita bicara soal konsep disiplin dan motivasi, sekarang kita lanjut ke pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Oke. Dalam modul itu ditampilkan seperti ini, pakai bahasa biasa semua. Saya tidak mengerti, saya coba cari artinya seperti ini. Nah, kebutuhan dasar manusia kurang lebih ada 5 kebutuhan utama. Ini ada pada diri semua manusia. Nanti sebentar kita refleksi, mungkin kita juga biasa berusaha untuk memenuhi. Jadi yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta kasih, kesenangan, kebebasan dan kepuasan. Yang mana diyakini bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh manusia, baik itu hal yang positif maupun yang negatif, semua itu tidak akan keluar dari 5 kebutuhan dasar ini. 5 kebutuhan dasar ini. Apapun yang dia lakukan, termasuk tidurnya, itu juga untuk memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini. Yang diharapkan dari sosialisasi kebutuhan dasar adalah guru harus bisa memahami kebutuhan dasar yang dimiliki oleh anak, sehingga ketika dia melakukan sesuatu kita tahu arahkan dia. Oh, dia butuh ini, apa yang harus kita buat? Dia butuh ini, apa yang harus kita buat? Jadi yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, ini dikenal kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup itu biasa misalnya berupa kebutuhan kesehatan, rumah dan makanan, seks dan lain-lain. Itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan dasar. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang ini itu biasa kebutuhan untuk mencintai dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi terkadang dia bertindak aneh-aneh di sekolah itu hanya karena mau menarik perhatian supaya temannya terima dia. Kemarin ada satu anak yang baru pindah ke sini, dia berulang terus ya, kalau tidak salah kalau teman juga ada satu kemungkinan dia butuh cinta dan kasih sayang. Karena dia merasa baru, kalau dia apa adanya, dia pikir nanti tidak ada yang terima saya sebagai teman. Memang dia kadang tidak menyadari hal itu, karena itu tersembunyi. Secara alami dia akan mendorong untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini memiliki keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Yang berikut, kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu
mengendalikan arah hidup orang. Kadang anak di dalam kelas dia tidak mau guru tekan terus-terus, semakin dipukul dia akan semakin berulang. Disuruh hafal perkalian dia tidak bisa hafal, tapi sebentar nanti dia buat pula di sana. Di situ ada kemungkinan kebutuhan kebebasan yang dia mau dia penuhi, dia tidak mau tertekan. Dan yang berikut kebutuhan kesenangan. Yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Apapun yang mau dilakukan asalkan bisa menyenangkan dia dilakukan. Kalau tidak, dia tidak lakukan. Ini kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ada sangat terperinci di materi. Dan ini juga berlaku bukan untuk murid, tapi berlaku juga untuk kita guru. Ada yang datang sekolah untuk mengajar karena takut dibutuhkan. Saya baik, untuk pemenuhan kebutuhan dasar sudah, saya masuk ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada teori dulu kita meyakini bahwa anak bisa kita kontrol. Untuk itu kita guru punya mau. Karena di sini anak itu sebagai sebuah kertas kosong. Kertas kosong dia datang, kita isi tulis dia di kanan. Kita mau arahkan dia jadi ini sesuai guru punya mau pasti jadi. Tapi teori itu terbantahkan karena ada teori lain yang mengatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia itu memiliki potensi masing-masing. Ketika dia tumbuh besar, bahkan dia sendiri tidak menyadari itu. Sehingga di sekolah guru-guru diminta untuk menggali dan menuntun potensi yang ada pada anak-anak. Karena kita tidak bisa menuntun dia untuk menjadi yang kita mau, tapi kita menuntun dia untuk menjadi apa sesuai potensi dia. Oke. Jalan ya, nanti dibaca. Oke, 5 posisi kontrol. Seperti apa kita sebagai guru, bahkan sebagai orang tua dalam mengontrol murid dan juga anak-anak kita. 5 posisi kontrol saya urutkan mulai dari bawah ke atas. Yang dari sama seperti motivasi tadi, yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yang menjadi harapan semua orang. Yang pertama, penghukum. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Sebagai penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau awas, kalau tidak kau patuhi, kamu selalu saja salah. Pasti kamu terus yang salah. Ini kata-kata ini yang sering dilontarkan. Dan minta maaf, saya juga biasa. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar anak agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru itu. Yang berikut membuat orang merasa bersalah. Saya kalau kadang putus asa Bapak di kelas, apalagi ini yang waktu COVID kemarin, kita sudah datang jauh-jauh untuk mengajar, anak hanya 45 orang, sudah 45 orang kita jelaskan asal mesin, tanya kembali dia tidak tahu. Saya biasa membuat mereka merasa bersalah dengan perkataan begini. Kalau datang kamu hanya seperti ini, tadi saya tidur terus di kupang saja. Saya datang jauh-jauh lantar kali, tapi datang kalian hanya seperti ini. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Merasa bersalah dan terganggu. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu.
Berapa kali Bapak harus memberitahukan? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ini biasa untuk membuat orang merasa salah. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayang. Yang berikut, posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol, posisi guru seperti ini tidak akan menyakiti murid, karena dia menganggap murid sebagai temannya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi dia melakukan pendekatan. Lalu posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antar guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, ayo bantulah demi Bapak, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu karena sebagai teman. Yang keempat, sebagai mentor atau pengantar. Posisi guru sebagai mentor atau pengantar. Mentor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi ketika salah, tergantung kita mau kasih sanksi, berupa hukuman atau sudah ada konsekuensi yang kita sepakati bersama. Kau lakukan ini berarti konsekuensinya ini. Apakah kira-kira sanksi dan konsekuensi sama atau tidak? Beda ya? Ini berarti kira-kira perbedaannya apa? Jadi sanksi dan konsekuensi. Sanksi, kalau sanksi itu lebih berupa hukuman dan dia bisa saja tidak sesuai dengan kesalahannya dibuat. Tapi konsekuensi itu dia segaris lurus. Misalkan dia tumpahkan air di atas meja. Kalau hukuman berarti disuruh menutup. Tapi konsekuensi, kau buat salah, silakan lakukan apa untuk menyelesaikan masalah itu. Cari kain dan batu. Nah ini sekarang belajar dia harus lakukan sesuatu sebagai konsekuensi dari apa yang dia buat. Yang terakhir, nah ini posisi kontrol yang paling ideal yang diharapkan baik di sekolah maupun di rumah itu manajer. Di kantor juga semua orang ngajarin posisi mau jadi manajer. Nah, untuk menjadi posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi ada situasi tertentu dia jadi teman, situasi tertentu dia jadi pemantau. Bahkan dalam situasi tertentu sekalipun dia bisa memainkan peran kontrol 3, 2, dan 1. Walaupun itu posisi kontrol yang tidak diharapkan, tapi untuk mencapai solusi atas sebuah permasalahan dia bisa mainkan. Karena dia tahu saya buat ini tapi sebentar konsekuensi apa yang harus saya lakukan. Jadi itu posisi manajer. Mungkin penjelasan untuk posisi kontrol saya sudahi. Selanjutnya kita masuk pada materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan satu strategi penyelesaian masalah di sekolah. Penyelesaian masalah di sekolah ketika anak-anak melakukan suatu tindakan yang menurut kita itu tidak baik, untuk penyelesaiannya atau tindakan yang melanggar disiplin sekolah, tindakannya itu penyelesaiannya, strategi penyelesaiannya itu disebut dengan restitusi segitiga.
Di sini saya tidak lagi menjelaskan apa-apa, tapi saya akan menanyakan kurang lebih ada kayak 4 video yang masing-masing kurang lebihnya itu ada 8 menit. Kita lakukan bersama, kita simpulkan bersama, lalu kita kaitkan dengan beberapa materi tadi. Ada pada posisi manakah kita, pribadi kita sebagai guru, di posisi kontrol mana yang biasa kita lakukan. Kemudian anak-anak kita di kelas itu memiliki motivasi seperti apa selama ini, sehingga penyelesaiannya juga bisa pelan-pelan kita lakukan. Baik, saya mulai dengan video pertama, Bapak. Andi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak guru juga pernah kok melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ibu atau bapak guru tidak tertarik pada kesalahanmu, tapi bagaimana mencari solusi dari kesalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Kita sudah mencoba yang terbaik yang bisa kita coba. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Kita perbaiki lagi sama-sama. Bukan kamu saja yang tidak berhasil dalam pembelajaran ini. Mungkin sebelum saya mengakhiri pertemuan atau kegiatan sosialisasi budaya positif ini, berhubung dengan rangkaian materi tadi, mungkin kita mendengarkan sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah sebagai bentuk penguatan atas apa yang kita ikuti bersama hari ini. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh dari guru penggerak dari Kabupaten Bogor yang sementara ada kasih sosialisasi mengenai pembahasan budaya positif di sekolah. Di sementara ini saya lihat untuk yang di situ lihat kedisiplinan. Jadi dari kami di Institusi Baik, kami sebagai pendidik terguru itu disiplin dalam arti kami mengikuti disiplin. Begitu pula sebagai Pak Bernusaker, di sementara juga dia mengikuti latihan guru penggerak. Jadi untuk saya sebagai kepala sekolah, saya melihat ada peningkatan di sekolah. Dalam artian yang sementara belum ada guru penggerak, tapi belum ada guru penggerak, kami di sini tidak memakai alat seperti difokus, tetapi dalam hal ini sementara 2-3 bulan ini kami mengajar atau kami guru mengajar memakai difokus. Mungkin seperti itu saja, dan sebelum dan sesudahnya saya minta terima kasih kepada Pak Gus dan semua teman-teman guru yang ada di sini. Itu saja dan selamat siang. Selamat siang. Bukan harta kekayaan dan bukan emas yang beribu-ribu gudang yang kita simpan, tapi hal yang paling mahal ternyata adalah waktu. Di sini saya mengapresiasi dan merasa tersanjung karena teman-teman sudah mau memberikan hal yang termahal dalam hidup teman-teman, adalah waktu untuk bersedia hadir dan berbagi bersama saya dalam kegiatan yang sederhana ini. Budaya positif memang sesuatu yang kalau hanya diucap dan didengarkan
saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa kemauan dan kesabaran untuk melakukan terus-menerus, suatu saat apa yang diharapkan pasti akan tercapai. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi murid-murid kita. Selamat siang. Tanggapan dari saya ini sebagai seorang guru terima kasih karena bisa masuk dalam membawakan materi ini. Sesungguhnya bahwa materi ini sangat positif sekali untuk kita dapat kembangkan di lingkungan sekolah, terutama di SD Besar ini. Dan yang kedua, kami sangat berterima kasih karena ada perubahan positif, terutama dalam mendidik anak-anak bangsa yang ada di SD Besar ini, terutama dalam mendisiplinkan siswa-siswi yang kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kita kembangkan di sini, kita bergandeng tangan, bisa bergerak membina, mendidik anak-anak bangsa yang begitu. Terima kasih. Pertanyaan dulu kelasnya. Bang, saya yang sudah punya sudah. Kelima,